Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Saat ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan dan karena itu mari kita berdoa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Mari berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus agar kami dapat memahami firman Tuhan. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami agar firman-Mu memperlengkapi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Secara khusus di dalam kami ada di dalam minggu-minggu Advent penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bermohon. Amin. Firman Tuhan terbaca di dalam kitab Mazmur pasal 115 ayat yang pertama. Kitab Mazmur pasal 115 ayat yang pertama. Kemuliaan hanya bagi Allah. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sekali lagi saya membacakan kitab Mazmur pasal 115 ayat yang pertama. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini, pemazmur mengungkapkan kepada setiap orang yang membaca, dan kepada semua orang bahwa hanya Allah sajalah yang patut disembah. Hanya Allah sajalah yang memiliki kekuatan, kekuasaan, dan kehormatan. Di dalam pembacaan kita selanjutnya dari Mazmur pasal 115, ayat-ayat yang seterusnya, di situ pemazmur juga mengungkapkan bahwa ada dewa-dewa ataupun dewa-dewa buatan manusia yang memiliki mata tetapi tidak dapat melihat, memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar. Semuanya itu mau mengungkapkan bahwa apapun yang dibuat dalam kekuatan manusia itu terbatas. Apapun yang manusia lakukan di dalam kehidupannya, apalagi ketika manusia berupaya untuk membuat sesuatu supaya mendewakan, supaya mentuhankan, semuanya itu tidak ada gunanya. Hanya Allah sajalah yang memiliki kekuasaan dan hanya kepada Dia sajalah yang patut kita sembah. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 29 ayat yang pertama, Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Di sini hendak mengungkapkan kepada kita semua bahwa kemuliaan dan kehormatan hanya untuk Tuhan sajalah. Sebab Dialah satu-satunya yang harus kita sembah dan yang harus kita muliakan. Bahkan di dalam kitab Mazmur pasal 148 yang perikopnya berjudul Langit dan Bumi Pujilah Tuhan, hendak mengungkapkan kepada kita bahwa kekuatan dan kemuliaan Allah itu tidak dapat ditandingi oleh apapun. Bahkan mau mengatakan bahwa kita hanyalah ciptaannya, maka kita harus memuliakan Dia. Kita harus menyembah kepada Tuhan satu-satunya penolong kita yang senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kita. Pemirsa channel Klavo Sukacita, ada sebuah cerita yang hendak saya sampaikan dalam perenungan di saat ini. Ada seorang bapak yang hidupnya di kampung, tetapi dia adalah orang yang sangat setia, taat, dan takut akan Tuhan. Dia rajin sekali untuk beribadah suatu kali, tetapi dia rajin sekali untuk beribadah, tetapi tempat di mana dia harus pergi beribadah adalah tempat yang sangat jauh dari kampung satu ke kampung yang lain, dan dia harus melewati 2 kampung untuk menemui tempat ibadah. Oleh karena itu setiap pagi jam 5 pagi dia sudah harus berjalan dari rumahnya, sebab perjalanan yang jauh itu maka dia pun harus beristirahat di setiap kampung supaya ia bisa tiba di tempat kampung yang dimana tempat beribadah itu ia dapat beristirahat sejenak untuk kemudian ia mempersiapkan diri dan beribadah. Dan karena itu kesetiaannya ini menjadi perhatian dari seorang yang senantiasa juga memiliki intelektual yang baik. Artinya orang-orang pelajar di situ senantiasa melihat apa yang menjadi kesetiaan daripada Bapa yang sederhana ini. Suatu ketika tatkala bapak ini datang pagi-pagi hari, dan setelah ia sampai di kampung di mana tempat ibadah ini,
Dia pun mempersiapkan dirinya, namun sebelum ia masuk ke ruang ibadah, dia ditanya oleh orang yang terpelajar yang seringkali melihat Bapak ini dalam kesetiaannya untuk beribadah. Dia bertanya kepada Bapak itu, "Saya mau bertanya kepada Bapak, karena saya melihat bahwa setiap hari Minggu Bapak tidak pernah melewati waktu untuk beribadah, dan apakah tempat tinggal Bapak dekat?" Bapak itu menyampaikan bahwa tempat tinggalnya harus melewati 2 kampung dulu, baru dapat kampung yang rumah ibadah ini ada di situ. Karena itu dia harus berjalan dari pukul 5 pagi supaya ia bisa dapat tepat pada jam 9 untuk beribadah setelah dia beristirahat sejenak. Oleh karena itu sang pelajar atau orang yang terpelajar ini pun sangat kagum dengan apa yang menjadi iman Bapak ini. Terus dia pun melanjutkan pertanyaannya, "Menurut Bapak, apakah Allah itu besar atau kecil?" Dia bertanya, "Menurut Bapak, apakah Allah itu besar atau kecil?" Lalu Bapak itu dalam kesederhanaannya menjawab, "Menurut saya, dalam pengalaman iman saya, Allah itu sangat besar sehingga langit dan bumi tidak dapat untuk mengatasinya, tidak dapat untuk tempat di mana Allah itu dalam kebesarannya itu untuk tinggal di dalamnya. Tetapi Allah itu juga kecil sebab dia mau tinggal di dalam hati saya, dia mau tinggal di dalam rumah saya, dia mau tinggal di dalam keluarga saya, dan dia mau menjaga dan memelihara hidup saya." Setelah ia menyampaikan apa yang menjadi pendapat dia tentang pertanyaan dari orang yang terpelajar itu, apakah Allah itu besar atau kecil, maka kemudian orang itu begitu kagum terhadap apa yang menjadi iman si Bapak ini. Dalam kesederhanaannya dia menyampaikan betapa Allah dalam kemuliaannya itu dan dahsyatnya itu sehingga langit dan bumi tidak dapat mengatasinya, atau langit dan bumi tidak bisa dapat untuk menjadi tempat tumpuan kakinya. Tetapi Allah itu juga kecil sebab Allah itu mau tinggal di dalam kehidupannya, Allah itu mau memelihara hidupnya, Allah itu mau senantiasa memberikan kekuatan baginya dan memperhatikan dia dalam setiap langkah kehidupannya. Pemirsa channel Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari kisah ini dan dari kesederhanaan seorang Bapa dalam imannya, dia mau menjelaskan kepada kita bahwa bukan kepada manusia ada kekuatan, ada kemampuan, ada kejayaan, ataupun ada banyak berkat yang akan ditemui. Bukan kepada manusia ada kekuatan yang memampukan kita dapat keluar dari setiap persoalan, tetapi hanya kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang mulia. Dia besar sehingga segala sesuatu tidak dapat mengatasinya, tetapi dia juga kecil sebab dia mau tinggal di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan kepada manusia kita mendapatkan banyak pertolongan, bukan kepada manusia ada kekuatan dan pengharapan, bukan kepada manusia ada jalan keluar, tetapi hanya kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang mulia. Karena itu Yeremia pasal 13 ayat 16 katakan, "Permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum Ia membuat hari menjadi gelap." Di situ hendak menegaskan kepada kita semua, pemirsa channel Klavos Sukacita, supaya kita hanya memberikan ataupun memuliakan nama Tuhan, dan hanya kepada Dia sajalah pujian, hormat, dan sembah. Sebab kepada Dia sajalah, sebab hanya melalui Dia sajalah ada jawaban atas setiap doa-doa kita. Melalui Dia sajalah ada jalan keluar atas segala sesuatu yang kita gumuli. Dari Dia sajalah ada berkat, ada kekuatan, ada kasih, dan ada sukacita yang akan kita temui di dalam hari-hari kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di dalam kehidupan kita, kita senantiasa menyatakan pada diri kita sendiri bahwa pada kita tidak ada apa-apanya, dan bukan kepada manusia kita bisa bersandar, tetapi hanya kepada Tuhan sajalah satu-satu penolong, satu-satunya kekuatan, satu-satunya sumber berkat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, dengar, dan renungkan di saat ini. Biarlah Roh Kudus memperlengkapi kami selalu di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari, agar kami tetap hanya terus berpengharapan kepada Tuhan, sebab hanya Engkaulah satu-satunya penolong kehidupan kami. Bukan kepada manusia kami akan menerima
banyak hal ataupun kekuatan, bukan kepada manusia ada jalan keluar, bukan kepada manusia ada kemampuan yang akan kami alami dalam kehidupan kami, tetapi hanya kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan hormat, dan daripada mula saja Engkau mencurahkan itu bagi setiap orang yang berseru dan berpengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami pun menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, supaya Engkau menjaga dan mengawal kami menapaki hari-hari hidup kami. Terlebih khusus di Minggu Advent, kami pun senantiasa mempersiapkan hidup kami untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.